Permintaan mobil listrik disebut sudah kencang. Penjualannya juga tumbuh hampir 2 kali lipat pada awal 2026. Namun pemerintah kembali menyiapkan stimulus untuk mendorong pembelian kendaraan listrik. Jika pasarnya sudah bergerak cepat, mengapa insentif baru masih diperlukan? Dan siapa yang sebenarnya hendak dibantu? Saya Hamdani Sukia, ini Sustain Bites. Pada 4 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik. Stimulus tersebut disebut mencakup mobil dan motor listrik, namun bentuk kebijakannya belum diumumkan secara rinci. Belum terang berapa nilainya, kendaraan mana yang akan menerima dukungan, serta bagaimana manfaatnya diteruskan kepada konsumen. Padahal pembicaraan mengenai insentif ini bukan baru dimulai. Pada 4 Mei 2026, Purbaya mengatakan pemerintah tengah meramu kebijakan insentif mobil listrik. Ia bahkan menyebut kebijakan itu diharapkan sudah masuk ke dalam sistem 2 minggu kemudian. 3 bulan berlalu. Pada awal Agustus, pemerintah kembali mengatakan stimulus kendaraan listrik akan segera diluncurkan. Perjalanan waktu ini memperlihatkan satu hal, merancang insentif kendaraan listrik ternyata tidak sesederhana menentukan besar potongan harga. Pasar mobil listrik memang sedang bergerak cepat. Data Gaikindo yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai mencapai 33.150 unit pada kuartal pertama 2026. Jumlah itu meningkat 95,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam 1 tahun, penjualannya hampir berlipat ganda. Karena itu, alasan pemberian insentif tambahan perlu dijelaskan lebih terang. Jika permintaan sudah kuat dan penjualan tumbuh hampir 2 kali lipat, mengapa pasar masih membutuhkan stimulus? Jawabannya bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah mungkin ingin menurunkan harga mobil konsumen, menjaga investasi industri otomotif, memperbesar produksi dan penggunaan komponen dalam negeri, atau mempercepat pengurangan konsumsi BBM. Setiap tujuan membutuhkan bentuk insentif yang berbeda. Tanpa tujuan yang terukur, stimulus berisiko hanya menaikkan jumlah kendaraan yang terjual tanpa menjawab manfaat publik yang lebih besar. Bagi konsumen, harga pembelian awal tetap menjadi hambatan penting. Biaya energi kendaraan listrik dapat lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Perawatannya juga cenderung lebih sederhana karena komponen bergeraknya lebih sedikit. Tetapi keputusan membeli kendaraan tidak hanya ditentukan oleh biaya perjalanan. Konsumen juga mempertimbangkan jarak tempuh, ketersediaan fasilitas pengisian, usia baterai, layanan purna jual, serta harga kendaraan ketika dijual kembali. Pertumbuhan penjualan yang tinggi belum otomatis berarti kendaraan listrik sudah terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Bentuk insentif menentukan siapa yang paling dahulu menerima manfaat. Potongan harga langsung dapat menurunkan biaya pembelian konsumen. Insentif pajak, pembebasan bea masuk, atau dukungan produksi lebih dahulu membantu industri. Dukungan kepada industri tidak selalu keliru. Itu dapat menciptakan kapasitas produksi, lapangan kerja, transfer teknologi, dan rantai pasok baru. Namun pemerintah perlu menunjukkan bagaimana manfaat itu akhirnya turun kepada masyarakat. Apakah melalui harga yang lebih murah, pilihan kendaraan yang lebih luas, atau industri domestik yang semakin kuat. Pemerintah sebelumnya lebih sering menempatkan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi. Kini alasan kebijakannya diperluas menuju ketahanan energi. Alasan ini masuk akal. Indonesia masih menggunakan BBM dalam jumlah besar untuk transportasi, sementara sebagian pasokannya bergantung pada impor. Namun agar menjadi kebijakan ketahanan energi, insentif harus menghasilkan penggantian konsumsi BBM yang dapat diukur. Bukan hanya perpindahan penjualan dari satu jenis mobil menuju jenis mobil lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah kendaraan mana yang paling layak diprioritaskan. Populasi motor listrik pada Februari 2026 telah mencapai 236.451 unit. Sementara itu penjualan mobil listrik pada kuartal pertama tahun ini mencapai 33.150 unit. Kedua angka tersebut mengukur hal yang berbeda. Namun keduanya menunjukkan bahwa elektrifikasi sedang berkembang di lebih dari satu segmen. Motor digunakan jauh lebih luas untuk
mobilitas harian. Bus dan kendaraan niaga menempuh jarak yang lebih panjang, sedangkan subsidi mobil pribadi berpotensi lebih banyak dinikmati kelompok dengan daya beli lebih tinggi. Karena itu, prioritas kendaraan akan menentukan seberapa luas manfaat insentif dirasakan masyarakat. Institute for Essential Services Reform atau IESR memperkirakan satu motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sekitar 18 juta rupiah selama masa penggunaan 10 tahun. Perhitungan itu menggunakan asumsi harga keekonomian BBM sekitar Rp15.000 per liter. Jika manfaat pengurangan polusi udara, nilai karbon dan penghematan devisa ikut diperhitungkan, manfaatnya meningkat menjadi sekitar Rp30 juta per motor listrik. Temuan ini menunjukkan bahwa insentif kendaraan listrik tidak selalu hanya menjadi pengeluaran negara. Insentif dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Namun manfaat tersebut bergantung pada satu hal penting. Kendaraan listrik harus benar-benar menggantikan perjalanan yang sebelumnya menggunakan BBM. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi dari knalpot, tetapi bukan berarti seluruh siklus penggunaannya bebas emisi. Manfaat iklimnya dipengaruhi oleh sumber listrik, proses produksi baterai, umur kendaraan, dan pengelolaan baterai setelah tidak digunakan. Semakin bersih sistem kelistrikan Indonesia, semakin besar manfaat iklim kendaraan listrik. Karena itu elektrifikasi transportasi dan transisi energi harus bergerak bersama. Insentif kendaraan listrik tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk membersihkan sistem pembangkit. Sebelum insentif diluncurkan, setidaknya ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, siapa penerima manfaat utamanya? Kedua, kendaraan apa yang diprioritaskan? Mobil pribadi, motor, bus, atau kendaraan niaga? Ketiga, berapa konsumsi dan impor BBM yang ditargetkan dapat dikurangi? Keempat, kapan kebijakan akan dievaluasi, dikurangi, atau dihentikan? Jawaban atas pertanyaan itu penting agar insentif tidak berubah menjadi program tanpa batas waktu. Kebijakan transisi seharusnya membantu teknologi memasuki pasar dan menjadi kompetitif, bukan menciptakan ketergantungan permanen pada dukungan negara. Indonesia membutuhkan transportasi yang lebih bersih dan tidak bergantung pada BBM impor. Insentif dapat menjadi salah satu jalannya, namun keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak mobil listrik yang terjual. Insentif harus membuat teknologi lebih terjangkau, mengurangi konsumsi energi fosil, membangun industri nasional, dan menghasilkan manfaat lingkungan yang dapat diukur. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah mobil listrik perlu diberi insentif. Pertanyaannya, insentif seperti apa yang memberikan manfaat terbesar bagi publik? Saya Hamdani S. Rukiah, sampai jumpa di episode berikutnya. Sustainable ID, suara perubahan negeri, menghubungkan fakta dan aksi untuk masa depan.